Halo semuanya, dengan saya Putra Medansyah, si anak Medan. Bercerita, berdiskusi, dan bertutur sapa. Bukan siapa-siapa, hanya fans bola biasa yang cinta timnas Indonesia dan klub juara dari Jawa Barat. Temanku Boboto, sebelum kita membahas tentang pertandingan Persib yang lalu, saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutan hangat dari Boboto. Mereka alhamdulillah memberikan dukungan, memberikan support dan sebagainya di kolom komentar video saya sebelumnya. Terima kasih banyak, mohon dukungan agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Teman-temanku sekalian, khususnya Boboto, dimanapun kalian berada, tolong pin ucapan saya ini. Saya bernazar apabila channel ini dalam 3-4 bulan ke depan memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saya bernazar akan pergi ke Bandung dari Medan, terbang dari Medan ke Bandung untuk menonton langsung pertandingan Persib di GLBA dan tinggal di Bandung selama seminggu ataupun 2 minggu. Itu nazar saya untuk Boboto sekalian. Mohon doanya, mohon bantuan, dan mohon supportnya agar channel ini bisa berkembang lagi. Baiklah teman-teman, agak terlambat memang aku membahas pertandingan sebelumnya kan di pentas Asia itu kan, di ACL 2 itu kan, antara LCS versus Persib Bandung yang dimenangkan oleh LCS Lion City Sailor 3-2. Aku ingin sedikit membahas jalannya pertandingan sedikit saja, nggak banyak-banyak kali kan, karena bukan pengamat bola, bukan siapa-siapa, hanya fans bola biasa. Oke, untuk teman-teman sekalian, pertandingan kemarin itu seru sekali. Seru kali saya lihat. Dan susunan pemain di Persib pun juga sangat-sangat bagus kan. Untuk line up kita lihat, di kiper ada Teja Paku Alam, dan ada 4 back sejajar, Matrikardi, Julio Cesar, Rendris, dan Putros. Lini tengah ada McLeod, Tom Hai, dan Beckham. Setelah itu ada penyerang, di depan ada Baros, Berginho, dan Jung. Dari segi line up saja kita melihat bahwa Persib sangat serius untuk memenangkan pertandingan kali ini. Maka dari itu pelatih Bojan Honda memasang pemain terbaik, dan tidak ada yang aku rasa di sini aneh-aneh. Semua dipasang dengan pemain yang terbaik. Tapi yang kita sayangkan adalah 4 back sejajar di lini belakang atau lini pertahanan Persib seperti kehilangan arah, sehingga pertahanan Persib mudah diekspos oleh lawan. Jadilah gol pertama di menit awal permainan, padahal Persib memegang kendali permainan. Kita lihat, aku pun melihat, aku yakin kalau Persib menang karena di awal mereka bermain bagus dari kaki ke kaki, passing yang begitu akurat dan sebagainya. Tetapi kesalahan back itulah yang membuat Persib kebobolan. Kesalahan Julio Cesar yang salah mengantisipasi long ball, terakhirnya terjadilah gol. Jalannya pertandingan itu sepenuhnya dikuasai oleh Persib Bandung. Dari kaki ke kaki bola tuh enak kali lihatnya kan. Makanya persentase pertandingan tersebut 60% ball position. Dan Persib juga memiliki 22 kali percobaan, diantaranya 9 on target. Tapi apalah daya, di menit-menit awal kita kebobolan. Persib kebobolan di menit-menit awal. Kalau nggak salah saya itu digolin oleh nomor 9 kan, dari long ball melewati garis di tengah Persib sampai ke pemain nomor 9, ya kan. Tapi di sini Julio Cesar salah antisipasi, akhirnya gol cantik juga dengan gol bola gantung. Nah, seperti itu. Tapi syukur alhamdulillahnya Persib langsung membalas dari Putros untuk penyama gol. Akhirnya selesai babak pertama. Untuk babak kedua pun seperti itu, Persib masih mendominasi. Baik di lini tengah, diserang kan bagus itu lini tengah pun, ada McLeod ya kan, Tom Hai. McLeod ini partner dia di lini tengah bagus, jadi pun dia juga ikut bagus ya kan. Seimbang sekali dari lini tengah Persib itu. Enak sekali lihat. Pokoknya enak kali lihat pertandingan ketiga itu. Baru terjadilah gol kedua, crossing manja dari Tom Hai
diakhiri gol oleh Andre Jong. Ini aku rasa ini gol bagus juga kan, crossing cantik langsung di heading oleh Andre Jong, akhirnya Persib memimpin. Dan itulah fokus kita ini adalah lini pertahanan Persib ketika itu tidak baik-baik saja, mudah terekspos oleh lawan. Kita lihat gol kedua juga itu kesalahan antisipasi oleh Putros. Dia gagal menyapu bola, akhirnya gol kedua pun terjadi oleh pemain senior yang bernama Sawal Anwar. Ini umurnya sudah 37 tahun ini. Senior di timnas Singapura juga. Terjadilah gol ketiga setelah Persib menguasai ball position. LCS memberikan umpan panjang, long ball. Akhirnya dia mampu mencetak gol ketiga. Yang aku sayangkan di sini adalah Teja Paku Alam. Dia ragu-ragu. Seharusnya kan kiper itu, coba kita lihat kiper timnas ya kan, Martin Pas atau Emil. Ketika ada lawan, coba kita tengok kemarin itu lawan Saudi. Kan Martin Pas langsung menutup ruang. Dibentangnya tangan dan kakinya. Tengok di gol ketiga itu, dia kan ragu-ragu dia mau maju. Seharusnya kiper itu kan itu area dia. Seharusnya maju aja. Ya kalau misalnya benturan sebagainya itu kan kiper yang diuntungkan. Ya dia pun juga belum tahu apa sih alasan kiper asing itu tidak pernah dimainkan. Dulu ada isunya cedera. Coba nanti teman-teman dari Boboto komen di kolom komentar apa alasan kiper asing itu belum juga dimainkan sampai sekarang. Baik, kesalahan lini belakang Persib ini sering terjadi di pertandingan ini. Dari Julio Cesar, Putros sampai ke Mat Ricardi. Terutama gol ketiga itu kan hampir sama polanya kayak gol pertama itu. Long ball, umpan panjang melewati lini tengah pertahanan baik ke pemain Anderson Lopez. Ketika itu Mat Ricardi salah antisipasi. Makanya dengan mudah Anderson Lopez menaklukkan Teja Paku Alam. Berbicara antisipasi gol ini atau umpan lambung ini, jadi keingat pula kita kan pertandingan Indonesia versus Vietnam di GBK. Ketika itu timnas Indonesia lagi nyerang di counter attack, akhirnya lah umpan lambung long ball ke pemain depan Vietnam. Ketika itu ada Jay Ages yang antisipasi bola itu dengan sangat tenang. Seharusnya boleh juga lah kan Mat Ricardi ini belajar dari antisipasi Jay Ages itu nanti. Oke, kita sedikit membahas juga tentang pemain-pemain yang dimasukkan di babak kedua. Ya, ada Ramon, ada Luciano, ada Sadil Ramdhani, dan sebagainya. Untuk Ramon sendiri, aku suka dia ini mempunyai kelebihan. Gitu. Pertama, mampu menghubungkan sektor sayap ke lini tengah. Ya kan? Dan yang kedua, dia ini memiliki fisik yang kuat kali. Kuat sekali fisiknya nih. Ramon ini, coba kita tengok kan. Kalau kita tengok lagi, kalau Ramon sudah berduel one nih kan, dia menang itu. Coba tengok kalau ada duel. Cara dia melindungi bola tuh bagus. Cuman itu tadi finishing dia belum bagus itu. Belum ada gol lagi tercipta baik di Liga 1 ataupun di ACL tuh nih. Layak gak dia ini dipertahankan? Kalau menurutku pribadi yang bukan siapa-siapa ini, kita tunggu dulu sampai tengah musim ini. Ya kan, sampai di tengah musim ini kalau belum ada lagi gol yang tercipta, dia ini layak dievaluasi dan didatangkanlah striker yang bisa bersaing dengan Andre Jong. Yang kedua, Luciano ini aku rasa menurutku pribadi yang bukan siapa-siapa ini mainnya jelek kali. Gak tahu kenapa ini pemainnya. Biasanya bagus juga deh kan. Ada peluang tapi melenceng gitu kan. Setelah itu tidak memberikan tekanan kepada pemain lawan. Seterusnya untuk Sadil Ramdhani, dia dengan ciri khas bermainnya, dribble bola, semangat juangnya yang luar biasa. Untuk keseluruhan Sadil Ramdhani not bad lah, oke. Baik, untuk pemain berikutnya William ini menurutku pribadi tidak memberikan dampak apapun di pertandingan tersebut. Ada momen di mana dia mendapatkan peluang untuk syuting malah melambung. Ada juga momen di mana passingnya pun tidak akurat. Pemain ini harus secepatnya evaluasi agar
lebih baik di pertandingan berikutnya. Maka dari itu aku pun tidak heran dan pasti kita semua juga memaklumi ketika Bojan Hondak di konferensi persnya sangat-sangat kecewa dengan pemain-pemain yang dimasukkannya di babak kedua. Aku yakin kali ini dalam pikiran Bojan Hondak ini dia akan mengamankan 1 poin saja di Singapura. Maka dia memasukkan pemain-pemain yang bertipikal menyerang. Tapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh beliau. Maka dari itu dia sangat marah, sangat kecewa dengan pemain-pemain tersebut. Maka dari itu dia mengatakan bahwa dia tidak akan memainkan beberapa pemain ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Aku juga tidak mengerti apakah tidak dimainkan di ACL2 ataupun di Liga 1. Kita tunggu saja nanti gimana di pertandingan berikutnya di akhir pekan ini. Kita dukunglah, kita semua sama-sama kita dukung dimanapun Boboto berada di seluruh Indonesia, baik dari Medan, Lampung, Riau, ataupun dari Aceh dan sebagainya. Bahkan di luar negeri, mari kita satukan doa, dukungan agar Persib bisa memenangkan pertandingan lawan Bangkok United nanti di GLBA pada tanggal 10 Desember. Ini adalah pertandingan sangat penting, pertandingan krusial. Jangan sampai Persib gagal seperti musim lalu. Kita sama-sama doakan agar Persib bisa melaju ke babak berikutnya. Menekankan kepada kita semua bahwa kita dukung klub-klub yang mentas di panggung Asia, baik itu ACL2 ataupun AFC Challenge. Kalau musim ini kan ada Persib dan Dewa United. Kita dukung terus agar mereka bisa berbicara banyak dan kita harapkan mereka bisa sampai di partai puncak. Agar apa? Agar ranking Liga Indonesia naik dan tahun-tahun berikutnya ada tim dari Indonesia yang bisa berlaga di AFC Elite. Berharap dan mendoakan semoga Persib bisa mentas di AFC Elite atau Liga Champions Asia ya kan. Dan saya yakin semua pemain Persib mempunyai motivasi untuk bisa memenangkan pertandingan nanti lawan Bangkok United. Begitu juga pun pelatih Bojan Hondak juga memiliki motivasi yang sangat besar bisa mengamankan 3 poin dan melaju ke babak berikutnya. Itu aja lah yang bisa kita diskusikan hari ini kan, nggak banyak-banyak lah kan. Awalnya bukan siapa-siapa, hanya pecinta bola biasanya, bukan pengamat dan sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman Boboto dimanapun kalian berada atas sambutan hangatnya di video saya sebelumnya. Masya Allah, saya makin cinta dan Persib. Kalian begitu hebat, kalian sungguh militan. Saya yakin dan percaya Persib ini bukan hanya milik orang Sunda, bukan juga milik orang Jawa Barat, tapi milik semua. Subscribe, like, dan komen jika channel ini bermanfaat untuk kalian. Matur nuhun kepada Boboto. Semoga kalian semua sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungannya. Matur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.